ketika kamu masih menempuh pendidikan S1 di jurusan pendidikan bahasa Arab, kalau ada yang tanya kamu sekarang, dalam 5 tahun ini, kamu mau jadi apa? Bisa langsung jawab gak? Atau mungkin masih bingung antara mau jadi guru, penerjemah, atau mungkin ingin melanjutkan S2? Tenang. Kalau kamu masih bingung, itu bukan masalah. Itu justru tanda kamu sedang di fase normal dan ada ilmunya. Ilmu yang saya maksud ini bukan sesuatu yang baru, sudah diteliti puluhan tahun yang lalu, dan anehnya jarang banget diajarkan di kelas. Padahal ini yang paling kita butuhkan justru di saat-saat seperti ini. Dan ilmu itu namanya adalah teori perkembangan karir. Dan orang yang menemukan salah satu versi paling lengkapnya adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika. Kamu tahu siapa? Atau mungkin belum tahu? Yuk, saksikan video ini sampai selesai. See you. Namanya adalah Donald E. Super. Dia lahir pada tahun 1910 di Honolulu, Hawaii, dan meraih gelar PhD dari Columbia University, dan wafat pada tahun 1994. Sepanjang hidupnya, dia meneliti satu pertanyaan besar. Kenapa ada orang yang merasa hidupnya bermakna lewat pekerjaannya, tapi ada yang merasa terjebak? Jawabannya bukan soal pintar atau tidaknya, bukan soal nasib, tapi soal apakah karir itu cocok dengan siapa kamu di fase hidupmu saat ini. Nah, sebelum masuk ke fase-fasenya, ada 3 hal mendasar yang perlu kamu tahu dulu tentang cara Super memandang karir itu. Yang pertama adalah konsep diri atau self-concept. Menurut Super, kamu cenderung memilih pekerjaan yang memungkinkan kamu mengekspresikan siapa diri kamu sebenarnya dan mewujudkan potensimu. Yang kedua adalah karir adalah proses seumur hidup. Jadi bukan keputusan sekali jadi. Perkembangan karir berlangsung sejak masa kanak-kanak sampai pensiun, terus bergerak dan berkembang. Yang ketiga adalah kita semua memainkan peran kehidupan yang beragam. Sebagai anak, sebagai siswa, sebagai pekerja, sebagai orang tua. Dan semua peran itu saling mempengaruhi perjalanan karir kita. Jadi, dari 3 pondasi itulah, Super menyimpulkan bahwa setiap manusia itu melewati 5 fase karir. Jadi, daripada saya bacakan definisinya satu-satu, saya mau cerita kepada kalian dahulu tentang seseorang yang bernama Reza. Yuk kita simak ceritanya sama-sama, teman-teman. Nah, jadi ceritanya, waktu Reza kecil, di usia 0 sampai 14 tahun, dia itu suka main jadi guru-guruan di depan adiknya. Dia mulai membentuk gambaran tentang dirinya sendiri dan juga tentang dunia kerja. Ini namanya adalah dia ada di fase yang pertama, yaitu growth atau di fase pertumbuhan. Lalu masuk SMA, Reza mulai ikut lomba pidato bahasa Arab, aktif di Rohis, dan juga mencoba jadi tutor privat. Dia belum tahu mau jadi apa, tapi dia mulai mencoba banyak hal. Inilah dia ada di fase yang kedua, yaitu exploration atau eksplorasi, yaitu antara usia 15 sampai 24 tahun. Nah, dan kamu yang nonton video ini sekarang, kemungkinan besar masih ada di fase yang kedua ini, yaitu di tahap atau di fase eksplorasi. Dan itu wajar, bahkan itu adalah tugasmu. Setelah lulus dan mulai bekerja, Reza masuk
di fase pemantapan, yaitu di usia 25 sampai 44 tahun. Di sini, dia mulai membangun posisi karir yang stabil dan memperkuat reputasi profesionalnya. Lalu, di fase pemeliharaan, yaitu ketika menginjak di usia 45 sampai 64 tahun, dia mempertahankan pencapaian sambil terus berinovasi. Dan yang terakhir adalah di fase penurunan, yaitu fase melepas peran dan mempersiapkan masa pensiun dengan matang. Tapi kita tidak perlu terlalu jauh ke sana dulu. Yang paling relevan buat kita sekarang adalah kita masih di fase eksplorasi ini. Setelah kita mendengarkan penjelasan fase-fase tadi, sekarang kita terjemahkan ke dunia nyata kita, yaitu sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Sumber bilang, tugas utama di fase eksplorasi bukan memilih karir selamanya. Tugasnya adalah aktif mencoba, aktif mengenal diri sendiri, dan aktif membangun fondasi. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab, kamu punya jalan karir yang luar biasa luas. Ada 4 yang paling realistis. Yang pertama adalah menjadi guru atau dosen di madrasah, pesantren, atau universitas. Kedua adalah menjadi penerjemah teks Arab, kitab klasik, atau dokumen resmi. Yang ketiga adalah menjadi language consultant di lembaga atau perusahaan internasional. Dan yang terakhir adalah melanjutkan studi S2 dan S3 sebagai akademisi dan peneliti bahasa Arab. Lalu, bagaimana cara menerapkan teori seperti tadi di dalam kehidupan kamu yang sekarang ini? Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama adalah lewat konseling karir, yaitu memanfaatkan layanan bimbingan di dalam kampus maupun di dalam sekolah. Yang kedua adalah lewat program bimbingan, yaitu ikut kegiatan yang mengembangkan kurikulum karir kamu. Dan yang terakhir adalah lewat asesmen karir, yaitu kenali dirimu lebih dalam lagi melalui berbagai pengalaman nyata. Karena super percaya, kamu tidak akan tahu cocok atau tidak sebelum benar-benar mencobanya. Jadi, kalau kamu tadi sempat mikir, wah iya, saya kayaknya masih di fase eksplorasi. Itu bagus. Itu artinya kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Dan itulah inti dari teori super. Karir yang baik bukan yang paling bergengsi, tapi yang paling cocok dengan siapa kamu sebenarnya. Perjalanan karir itu bukan soal menemukan jawaban yang sempurna, tapi soal berani jujur dengan diri sendiri dan mau melangkah walau belum sepenuhnya yakin. Sekarang giliran kamu, tulis di kolom komentar. Sekarang kamu ada di fase mana menurut teori super? Dan satu langkah kecil apa yang mau kamu coba dalam waktu dekat? Saya penasaran baca jawabannya. Jika video ini bermanfaat untuk kamu, silahkan like dan subscribe. Dan silahkan di-share kepada teman-teman kamu semua. Barangkali video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kamu. See you di video berikutnya. Bye-bye.